Halo guys, kembali lagi di channel saya Mata Ari Community. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagi teman-teman tunanetra pengguna iPhone yang menggunakan voice over atau pembaca layar di iPhone. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan penggunaan gesture atau perintah-perintah yang ada di iPhone. Contoh seperti misalnya menggunakan ketukan dengan 1 jari, 2 jari, 3 jari, atau 4 jari. Lalu misalnya gesture, gesek dengan 1 jari, 2 jari sampai 4 jari dari kiri ke kanan, atas atau bawah. Nah, tahukah teman-teman bahwa gesture atau perintah-perintah tersebut itu dapat kita custom sesuai dengan keinginan kita. Misalnya 2 jari ke kanan atau ke kiri untuk berpindah dari perintah satu rotor ke rotor yang lainnya. Atau misalnya ketuk 1 jari dengan 1 jari 4 kali itu untuk kembali, jadi tanpa harus menekan tombol kembali atau back yang ada di pojok kiri atas. Nah, sekarang cara customnya seperti apa? Nah, teman-teman bisa pergi ke pengaturan, kemudian dari pengaturan cari aksesibilitas. Layar utama, aksesibilitas, wallpaper, aksesibilitas, tombol, penglihatan, judul. Kemudian cari voice over. Voice over, nyala, tombol. Kemudian cari perintah. Voice over, ketuk sekali, ketuk 2 kali, lebih lanjut. Belajar voice over, laju bicara, ucapan, tombol, braille, tombol, pengenalan voice over, verbositas, audio, tombol, perintah, tombol. Semua perintah, tombol. Jadi ya voice over ini jadi mirip seperti talkback kan teman-teman. Kalau talkback gesturnya bisa dirubah-rubah, ini juga sama. Jadi usap kemana-kemana, untuk perintah apa itu bisa kita atur di iPhone juga. Kemudian setelah perintah terbuka, kita cari Gerakan sentuh, tombol. gerakan sentuh. Semua perintah, tombol. Gerakan sentuh, tombol. Terus ketuk 2 kali. Ketuk 1 jari, judul. Nah, pertama di sini nanti akan ada tampilan beberapa heading, yaitu perintah dengan 1 jari, perintah dengan 2 jari, sampai 4 jari. Kemudian gesek dengan 1 jari, gesek dengan 2 jari, sampai 4 jari. Kemudian ada juga gesek rotor. Nah, dari tiap perintah ini kita bisa atur untuk apa, misalnya ketuk 1 jari itu dengan 1 kali, atau ketuk 1 jari 2 kali itu untuk apa, itu kita bisa atur di sini. Saya ambil contoh ketuk 1 jari 4 kali di sini. 1 jari ketuk sekali, ucapkan item. 1 jari ketuk 2 kali, aktifkan, disuramkan. Oh ya, di sini juga teman-teman bisa malah belajar ya tentang gesture apa saja dan fungsinya. Jadi ini lebih lengkap daripada belajar voice over. 1 jari ketuk 3 kali, jalankan tekan lama, tombol. 1 jari ketuk 4 kali, aktifkan kedua, tombol. Nah, 1 jari ketuk 4 kali. Di sini defaultnya aktifkan kedua. Akan saya rubah untuk menjadi tombol kembali atau tombol back. Saya ketuk dulu. Batalkan, tombol, perintah, judul, cari, bidang interaksi, judul, aktifkan. Dipilih, aktifkan, escape. Jalankan tekan lama, escape. Nah, untuk tombol kembali itu kita pilih escape. Ya, ketuk 2 kali pada escape. Escape, peringatan, gerakan sudah digunakan. Nah, ada peringatan gerakan sudah digunakan nih. Gerakan telah ditetapkan ke perintah lain, aktifkan kedua. Nah, Batalkan, tombol. Tetapkan, tombol. Tetapkan, batalkan, tombol. Tetapkan, tombol. kita pilih yang terapkan. Ketuk 2 jari, judul. Nah, sekarang kita cek lagi apakah sudah escape untuk ketuk 1 jari 4 kali. Dipilih, 1 jari ketuk 4 kali, tombol. Masih kosong. Dipilih, 1 jari ketuk 4 kali, tombol. Berarti belum berhasil ya. Kita ulangi lagi, ketuk 2 kali. Batalkan, tombol. Kemudian cari Perintah, judul, escape. cari, bidang interaksi, aktifkan, aktifkan, escape. Nah, ketuk 2 kali. Dipilih, 1 jari ketuk 4 kali, escape, tombol. Ketuk 2 jari, dipilih, 1 jari ketuk 4 kali, escape, tombol. Nah, ini udah balik ke halaman tadi. Yang ketuk 1 jari 4 kali, dia bilang escape berarti sudah berhasil. Sekarang tiap kali saya mengetik dengan 1 jari 4 kali ketukan, itu akan menjadi tombol kembali. Nah, begitu juga dengan, cuma ini
teman-teman bisa atur sesuai sesuka hati ya. Ini ada banyak banget nih. Ketuk 2 jari. Judul. Ketuk sekali dengan 2 jari. Ubah ucapan. Tombol. Ketuk 2 kali dengan 2 jari. Ketuk ajaib. Tombol. Ini bukan cuma hanya ketukan dengan 1 jari, 2 jari, 3 jari atau 4 jari, tapi juga bisa ke gesture. Ketuk 4 kali. Ketuk 3 jari. Ketuk sekali dengan 3 jari. Bakar ringkasan item. Misalnya teman-teman mau gesture 2 jari ke kanan, ya. 2 jari usap ke kanan atau ke kiri. Misalnya 2 jari ke kanan itu untuk membaca per kata atau untuk berpindah dari satu item rotor ke item lainnya. Kalau teman-teman males, misalnya pakai 2 jari searah jarum jam itu kan kelamaan kalau rotor. Bisa juga dirubah dengan 2 jari gesek ke kanan, itu misalnya ke item rotor berikutnya. Misalnya dia bilang per kata, nanti tinggal dibacanya ucap dengan 1 jari ke bawah. Ketuk 2 kali dengan 3 jari. Ubah bisu. Tombol. Ketuk 3 kali dengan 3 jari. Ubah tirai layar. Tombol. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur banyak hal, bahkan screenshot dengan shortcut atau ketukan yang ada di sini juga bisa dilakukan. Ketuk 4. Ketuk 4 jari. 4 jari ketuk 3 kali. 4 jari ketuk 4. Gesek 1 jari. Judul. Nah, nih ada gesek. 1 jari gesek ke kiri. Pindah ke item sebelumnya. 1 jari gesek ke kanan. Pindah ke item berikutnya. 1 jari gesek ke atas. Item rotor sebelumnya. Tombol. 1 jari gesek ke bawah. Item rotor baru. Tombol. Nah, semua sudah ada ya. Sudah ada perintahnya. Gesek 2 jari. Judul. Ini gesek 2 jari. Gesek ke kiri dengan 2 jari. Keluar. Tombol. Gesek ke kanan dengan 2 jari. Masuk. Tombol. Gesek ke atas dengan 2 jari. Baka dari atas. Tombol. Misalnya gesek 2 jari ke atas. Ini mau dijadikan untuk berpindah dari satu rotor, satu item rotor ke rotor lainnya. Jadi tanpa menggunakan 2 jari searah jarum jam juga bisa. Jadi dari layar tinggal diusap ke atas 2 kali. Nanti dia akan berpindah misalnya karakter, kata, baris, heading, link kayak gitu itu bisa. Nih, saya akan kasih contoh ya. Gesek ke atas dengan 2 jari. Baka dari atas. Tombol. Sebenarnya dia 2 jari ke atas itu baca dari atas. Tapi kalau teman-teman jarang pakai ini, kita bisa rubah perintahnya. Kita ganti ke usap 2 jari ke atas itu untuk berpindah antar rotor. Batalkan. Tombol. Perintah. Judul. Cari. Bidang pencarian. Interaksi. Judul. Kita cari ya. Aktifkan. Untuk rotor. Aktifkan. Jalan. Ketuk. Navigasi. Keluar. Masuk. Pindah ke pindah ke pindah ke pindah ke pindah ke pindah ke pindah pindah ke pindah 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 ke pindah ke pindah ke item pindah ke wadah sebelumnya. Navigasi kalimat berikut. Kalimat kata berikutnya. Atau bisa dengan 2 jari ke atas itu kita rubah untuk membaca satu kata berikutnya. Jadi untuk membaca itu juga bisa, atau per karakter atau per baris. Kata sebelumnya. Paragraf pindah ke item dengan teks berganti. Pindah ke kutipan blok berikutnya. Pindah ke navigasi hasil pencarian berikutnya. Hasil pencarian pindah ke daftar, pindah ke gambar sebelumnya. Ya, kita terus ya sampai ketemu rotor. Pindah ke heading berikutnya. Pindah ke item sebelumnya yang sama. Pindah ke item potong. Salin. Tempel. Atau kita bisa jadikan untuk copy paste gitu kan. Ulangi. Urung. Rotor. Item rotor baru. Nah, Item rotor sebelumnya. Rotor berikutnya. Rotor sebelumnya. saya akan coba usap 2 jari ke atas itu untuk rotor berikutnya. Rotor berikutnya. Rotor berikutnya. Peringatan. Gerakan sudah digunakan. Nah, lagi-lagi seperti ini karena tadi udah dipakai untuk perintah lain ya. Jadi karena untuk merubah, dia akan tanya. Ini udah digunakan untuk hal lain. Gerakan telah ditetapkan ke perintah lain baka dari atas. Batalkan. Tombol. Jadi kita pilih yang terapkan. Tetapkan. Tombol. Tetapkan. Dipilih. Gesek ke atas dengan 2 jari. Tombol. Gesek ke bawah dengan 2 jari. Baka semua. Tombol. Dipilih. Gesek ke atas dengan 2 jari. Tombol. Itu masih tombol doang. Berarti kita belum berhasil. Ketuk lagi 2 kali. Batalkan. Tombol. Kemudian cari lagi Pindah ke yang app terlihat rotor. sebelumnya. Bar gulir vertikal. 12, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 79%. Mode input berikutnya. Mode output berikut. Tambah kecepatan maju otomatis. Mode kurangi. Geser ke. Aktifkan maju otomatis. Braille. Ratinjau. Jelaskan. Baka ringkasan item yang baka ringkasan item. Baka petunjuk. Baka kolom. Baka kata. Baka karakter secara fonetis. Baka dari atas. Baka baris. Kita ulangi lagi langkah Output. tadi ya. Volume turun. Volume naik. Ubah pengurangan. Ubah bisu.
Gulir ke kiri. Gulir ke kanan. Menggulir. Rotor sebelumnya. Rotor berikutnya. Nah, pilih yang rotor berikutnya. Dipilih. Gesek ke atas dengan 2 jari. Rotor berikutnya. Tombol. Nah, Gesek ke bawah dengan 2 jari. Baca semua. Tombol. kalau 2 jari ke bawah baca semuanya. Dipilih. Gesek ke atas dengan 2 jari. Rotor Kalau berikutnya. gesek Tombol. ke atas dengan 2 jari, itu berpindah ke rotor berikutnya. Jadi kalau sekarang saya usap 2 jari ke atas, Volume. 100%. Pengurangan audio. Nyala. Tanda bakat. Sound. Bunyi. Nyala. nah itu rotor. Jadi tanpa saya pakai gerakan memutar arah jarum jam. Petunjuk. Mati. Bahasa. Indonesia. Judul. Pengenalan layar. Jelaskan gambar. Edit. Karakter. Kata. Nah, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman bisa mengeksplor sendiri gestur-gestur apa yang ingin dirubah, yang mau di-custom sesuai keinginan teman-teman. Nah, sekian dulu tutorial hari ini. Terima kasih sudah menonton.